Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Roma dan Totti belum pernah sedekat ini sebelumnya. Kontak antara klub dan ikonnya semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, Totti belum pernah sedekat ini untuk kembali ke Roma. Bukan sebagai direktur teknis, tetapi dalam peran yang, mulai dari perayaan 100 tahun, akan memiliki kesamaan kontrak dengan peran Ranieri. Ini berarti tidak akan ada masalah antara sponsor pribadi Totti dan sponsor dari Roma. Pertemuan selama berminggu-minggu antara manajemen dan Francisco telah membangun fondasi yang kokoh, landasan bersama yang kemungkinan besar tidak akan ditinggalkan di tahap akhir. Ada antisipasi besar terhadap kembalinya Totti sebagai juru bicara, dan bukan hanya di Italia. Kehadirannya saja dapat membuka puluhan peluang di luar negeri juga. Menyebarkan merek Totti bersamaan dengan merek Roma adalah peluang besar. Kecuali ada kejutan di menit-menit terakhir, ini akan menjadi kembalinya Totti ke Roma sebagai direktur. Mantan kapten itu sudah menjabat peran tersebut selama 2 tahun, dari 2017 hingga 2019, sebelum pergi karena perselisihan dengan kepemilikan Pallotta saat itu. Eropa telah kembali, dan begitu pula Hermoso. Gol penyama kedudukan Ziolkowski melawan Panathinaikos mencegah Roma lolos ke babak play-off Liga Eropa, sehingga mereka hanya bermain sekali seminggu selama 40 hari terakhir. Keunggulan ini hanya dimanfaatkan sebagian karena banyaknya pemain yang cedera. Kini kita memasuki fase krusial kompetisi, di mana kesalahan tidak boleh terjadi. Pada hari Kamis, Roma akan bertandang ke Stadion Dallara untuk leg pertama babak 16 besar. Dan Gasperini dapat mengandalkan Hermoso, yang telah mengatasi masalah fisik beberapa pekan terakhir. Kemarin, bek asal Spanyol itu kembali berlatih bersama tim dan menargetkan untuk dipanggil bermain dalam pertandingan melawan Bologna. Ini merupakan pemulihan yang penting mengingat Mancini akan absen. Pemain nomor 23 Giallorossi itu, sebenarnya, harus menjalani hukuman skorsing yang didapatnya di Athena dan akan kembali tersedia untuk pertandingan balasan di Olimpico. Tanda-tanda menggembirakan kecil juga datang dari Soule. Istirahat membantu pemain Argentina itu mengatasi rasa sakit akibat pubalgia. Mantan pemain Frosinone itu merasa lebih baik dan mulai berlatih sendiri kemarin. Pisili bergabung dengan timnas Italia bukan sekadar saran, atau bahkan sekadar kata kunci media, melainkan sebuah kemungkinan yang sangat nyata. Gattuso sedang mempertimbangkan untuk memanggilnya dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia. Daftar pemain akan dirilis pada hari Jumat tanggal 20. Dengan sisa waktu 10 hari, gelandang Roma itu telah unggul jauh. Dia telah menyusul Fratesi dan dapat dengan cepat melewatinya, merebut posisi ke-6 dan terakhir di lini tengah yang meliputi Locatelli, Cristante, Barella, dan Tonali. Verratti juga akan hadir, kembalinya diputuskan oleh pelatih untuk meningkatkan kualitas dan kepribadian jika ia harus menjaga bola di setengah jam terakhir pertandingan. Pertandingan akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 26 di Bergamo melawan Irlandia Utara, dan di final, seperti yang diharapkan semua orang, pada hari Selasa tanggal 31 di Cardiff melawan Wales atau di Zenica melawan Bosnia. Jangan pernah menganggap enteng apapun, seperti yang terjadi pada tim nasional, karena antara sekarang dan kamp pelatihan, akan ada 2 pertandingan liga lagi, babak 16 besar Liga Eropa, dan Liga Champions. Akhir pekan Serie A mendatang akan menjadi beban berat, begitu pula dengan perekrutan Rino yang menarik perhatian, yang kembali diumumkan pada hari Sabtu di San Siro untuk pertandingan Inter vs Atalanta dan keesokan harinya di Sinigaglia untuk pertandingan Como vs Roma. Selain Mancini dan Cristante, Pisili juga sedang dipantau. Lorenzo Pellegrini, pemain favorit Azzurri sejak lama, memiliki pilihan terbatas di posisi yang saat ini diisi oleh Raspadori, yang sedang dalam pemulihan dari cedera dan diperkirakan akan segera kembali bersama Atalanta. Gattuso, yang memilih formasi 3-5-2,
membutuhkan gelandang dengan kemampuan mencetak gol yang baik. Karena alasan ini, Pisili bersaing dengan Fratesi untuk mendapatkan tempat di tim. Dan, seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, ia memiliki keunggulan dibandingkan pemain Inter tersebut, ia bermain secara reguler dan serbaguna. Fratesi, di sisi lain, belum pernah sekalipun menjadi starter untuk Inter. Cerita sisa laga Genoa-Roma, terlihat oleh jurnalis, dua pemain muda Roma, Robinho Vaz dan Jan Ziolkowski, tak serius ketika melakukan pemanasan. Alih-alih mengikuti Cristante yang sudah sedikit kelelahan melakukan pemanasan, dua bocah ini malah bercanda. Dua bocah ini malah terlihat ngobrol sambil tepuk punggung, senyum dan cengengesan, sebuah sikap yang tak disukai staf pelatih Roma. Insiden ini tidak menimbulkan masalah serius, tapi menegaskan adanya jarak mentalitas antara para senior dan pemain yang lebih muda. Sesuai pengumuman resmi dari SS Lazio, Ivan Provedel mengalami robekan ligamen glenohumeral yang terkait dengan keterlibatan labrum glenoid di bahunya. Tes diagnostik, yang dilakukan di klinik Villa Mafalda setelah rasa sakit yang terus-menerus akibat cedera sebelumnya, mengungkapkan perlunya operasi. Kiper tersebut akan menjalani operasi stabilisasi bahu artroskopik dalam beberapa hari mendatang. Bagi Provedel, musim ini praktis sudah berakhir. Kiper nomor 1 Lazio itu juga akan absen pada leg kedua derby melawan AS Roma. Sebagai gantinya, Motta, yang datang pada jendela transfer Januari dari Reggiana, akan bertugas menjaga gawang Biancocelesti selama sisa musim ini. Musim Ferguson berakhir, menegur Brighton. Sebelum cederanya, dia banyak bermain, jadi masa-masanya di Roma sangat positif. Dia mencetak beberapa gol bagus, menjadi bagian tim, jadi starter, dan itu tujuan dari peminjamannya. Sayang musimnya telah berakhir, tapi setelah percakapan saya dengannya, saya cukup positif dan yakin bahwa kita bisa melihat Evan Ferguson yang berbeda musim depan.